Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita akan melanjutkan materi pertama, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada benda, yaitu ditinjau dari fisika, maka untuk pertemuan hari ini kita akan meninjau sistem gerak pada manusia. Jadi ditinjau dari segi biologinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba cermati pertanyaan dasar berikut. Apa yang dimaksud dengan gerak? Bagaimana cara temanmu bergerak ke depan kelas? Apa yang digunakan temanmu untuk bergerak? Nah, ketiga pertanyaan dasar ini bisa kalian jawab terlebih dahulu, tapi tidak perlu ditulis di buku ya. Oke, next. Sistem gerak pada manusia. Ini merupakan menu yang akan kita pelajari di bagian pertama ini. Jadi nanti ada capaian kurikulum, kemudian ada materi, dan ada contoh soal evaluasi. Yang pertama ini mengenai kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Jadi untuk 3.1 ini merupakan ranah pengetahuan. Sedangkan untuk 4.1 ini merupakan ranah keterampilan, yaitu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran di bagian pertama ini. Setelah melalui kegiatan pembelajaran, nanti kalian diharapkan yang pertama dapat menganalisis macam-macam tulang penyusun sistem rangka manusia berdasarkan struktur, bentuk, dan matriksnya. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan minimal 4 fungsi tulang bagi tubuh. Jadi fungsinya tulang itu apa? Kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat menganalisis minimal 5 sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan yang keempat, itu adalah nanti kalian diharapkan membandingkan 3 jenis otot berdasarkan bentuk, struktur, dan fungsinya. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi sistem rangka manusia. Nah, ini merupakan kelima tujuan pembelajaran untuk materi bagian pertama ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan video berikut. Oke, kalian barusan sudah menyaksikan video pertandingan sepak bola. Nah, sekarang coba kalian bikin rumusan masalah dari apa yang sudah kalian lihat dalam video tersebut. Nah, ini merupakan contoh rumusan masalah yang bisa kalian pecahkan. Ketika pemain sepak bola menendang sebuah bola, maka di sini akan ada tulang, otot, dan sendi yang berperan. Nah, dari sini kalian dapat membuat suatu rumusan masalah atau sebuah pertanyaan. Contohnya, apakah tulang pada sistem rangka tersusun atas tulang-tulang yang memiliki jenis bentuk dan matriks yang sama? Kemudian, bagaimana klasifikasi mengenai tulang? Kemudian, bagaimana cara atlet atau pemain tersebut dapat bergerak bebas sementara tulang memiliki struktur yang keras? Nah, ini merupakan rumusan masalah yang bisa kalian buat, kemudian kalian pecahkan dalam materi hari ini. Nah, sekarang ini merupakan tugas untuk kalian. Jadi tugas yang pertama untuk pertemuan hari ini, yaitu kalian disuruh mengelompokkan tulang berdasarkan bentuknya. Jadi nanti di buku kalian silahkan membuat tabel seperti ini. Jadi kalian minimal nanti harus menyusun 10 tulang. Nah,
Setelah menuliskan 10 tulang, lalu masukkan itu masuk ke dalam jenis tulang apa? Apakah tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, atau tulang tak beraturan. Nah, ini merupakan tugas pertama untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk tugas yang kedua, kalian nanti mengelompokkan tulang berdasarkan jenisnya. Nah, jadi tulang misalkan di sini ada contohnya tulang rawan. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Kemudian fungsinya apa? Kemudian contoh tulangnya itu tulang apa saja. Nah, ini merupakan tugas yang kedua. Silakan tabel ini ditulis di buku kalian ya. Nanti ketika masuk nanti akan Bapak Ibu guru cek. Kemudian tugas yang ketiga, kalian nanti disuruh mengelompokkan tulang berdasarkan matriksnya. Contohnya di sini tulang spons. Itu ciri-cirinya bagaimana? Contoh tulang spons itu apa saja? Nah, seperti itu ya. Ini merupakan tugas yang ketiga. Silakan ini disalin di tabel ini disalin di buku kalian. Nah, kemudian setelah tulang maka kita masuk ke sendi. Nah, kalian nanti disuruh menganalisis sendi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Ada beberapa sendi yang terdapat dalam sistem gerak manusia. Contohnya di sini ada sendi engsel. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana? Kemudian gambarnya di sini kalian bisa menggambar memakai pensil atau bisa memotong hasil print dari buku atau materi yang sudah disediakan. Kemudian sendi engsel itu menghubungkan tulang apa dengan tulang apa, seperti itu ya. Jadi sendi yang berada dalam sistem gerak manusia itu ada beberapa macam, ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan lain-lain ya. Ini merupakan tugas keempat. Jadi silakan kalian tuliskan nama sendi, ciri-ciri serta gambar sendi dan tulang yang dihubungkan. Kemudian untuk tugas kelima untuk hari ini, nanti kalian mengelompokkan otot dalam sistem rangka. Jadi otot dalam sistem rangka itu ada 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, dari ketiga ini silakan dianalisis bentuk ototnya itu bagaimana, intinya berapa, letak intinya di mana, sifat kerja otot tersebut bagaimana, kemudian letak ototnya itu di mana. Nah, ini merupakan tugas ke-6. Silahkan tugas-tugas tersebut ditulis di buku kalian. Nanti ketika kalian waktunya masuk, maka akan Bapak Ibu guru cek satu persatu. Nah, kalian juga bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan Bapak Ibu guru kalian apabila kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, ini diskusi di sini Bapak menyediakan 2 buah diskusi. Ada diskusi besar di sini ya. Diskusi yang pertama, apa perbedaan antara otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar? Berikan masing-masing 2 contohnya. Untuk tugas diskusi ini itu silahkan dikerjakan di folio bergaris. Kalau tadi kan di buku, maka untuk ini silahkan dikerjakan di folio bergaris ya. Kemudian diskusi yang kedua, ketika pemain rugby itu menendang sebuah bola, nah di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini silahkan dianalisis apa sendi yang digunakan, kerja ototnya bagaimana, tulang terlibat apa, serta otot yang terlibat itu apa saja di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ini bisa kalian tempatkan juga di folio bergaris. Jadi untuk tugas yang tadi itu di buku tulis, dengan 2 diskusi ini silahkan dikerjakan di folio bergaris. Nah, ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran bagian pertama untuk hari ini. Jadi bisa kalian isi juga di buku tulis kalian ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, maka kita review sebentar. Ini merupakan peta konsep pada sistem rangka pada manusia. Jadi sistem rangka pada manusia itu dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, kenapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Karena dia bisa berkontraksi dan berelaksasi. Sedangkan untuk alat gerak pasif itu terdiri atas rangka dan tulang. Nah, rangka itu
secara garis besar dibedakan menjadi dua, ada rangka aksial dan rangka apendikular. Sedangkan tulang itu dapat dibedakan berdasarkan jenis, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan matriksnya. Kemudian sendi tadi merupakan penghubung antar tulang. Nah, sendi itu dibedakan menjadi sinatrosis, amfiartrosis, dan diatrosis. Nah, diatrosis ini merupakan sendi yang dapat bergerak. Contohnya ada apa saja? Ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk menuliskan di tugas kalian yang tadi ya. Nah, ini merupakan sistem rangka pada manusia. Jadi mulai dari tulang tengkorak sampai ujung kaki itu terdapat banyak sekali rangka. Ada rangka anggota gerak atas, ada rangka anggota gerak bawah. Silahkan diamati nama-nama tulang tersebut. Kemudian tulang berdasarkan matriks dan bentuknya. Nah, coba ini bisa kalian lihat, ada tulang spons, ada tulang kompak ya. Nah, ini merupakan tulang berdasarkan matriks dan bentuknya. Kemudian kalau bentuknya tadi ada tulang tipe, ada tulang pipa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan proses osifikasi tulang. Jadi, tulang itu pertama kali itu terbentuk dari sebuah tulang rawan. Lalu mengalami perkembangan, di sini mulai ada daerah penulangan. Kemudian berkembang lagi tumbuh atau muncul pembuluh darah. Lalu pembuluh darah akan berkembang, kemudian muncul tulang kompak, dan di sini ada atau terdapat tulang spons. Ini merupakan proses osifikasi tulang ya. Ini selanjutnya macam-macam sendi gerak. Tadi sudah Bapak sebutkan ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan lain sebagainya ya. Bisa kalian catat di tugas tadi di buku kalian. Otot, nah otot secara umum dibedakan menjadi tiga. Ada otot polos, nah gambarnya seperti ini, nanti bisa kalian tuliskan di tugas kalian di buku tugas tadi. Intinya tuh berapa, nah letaknya di mana, nah, seperti itu ya. Kemudian otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka. Nah, ini yang hitam-hitam ini merupakan inti ya. Nah, dari sini bisa kalian amati, oh perbedaannya itu apa. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Nah, ini intinya dan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan otot dalam tubuh manusia. Ada banyak sekali otot, contohnya ada otot bicep, ada otot tricep. Nah, otot di sini disebut dengan alat gerak aktif karena dia dapat berkontraksi dan berelaksasi, dapat memendek dan memanjang. Sedangkan rangka itu tadi kan disebut dengan alat gerak pasif karena dia tidak bisa memendek dan memanjang. Nah, secara umum untuk bagian pertama ini sistem rangka itu dibagi menjadi dua, ada dia ada aksial dan apendikular. Aksial itu rangka sumbu dan apendikular itu merupakan anggota tubuh. Nah, otot itu dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan cara kerja. Otot dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sedangkan sifat kerja otot itu bisa sinergis atau antagonis. Sedangkan sendi sendiri itu merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan. Nah, tadi di beta konsep sudah dijelaskan. Berdasarkan ada tidaknya gerakan itu dibagi menjadi tiga. Ada sendi mati atau sinatrosis, ada sendi kaku atau amfiatrosis, dan sendi gerak atau diatrosis. Nah, tulang tadi itu juga dapat dibedakan berdasarkan jenis, bentuk, dan matriksnya yang menjadi tugas kalian tadi. Nah, ini merupakan contoh soal penilaian harian yang akan kalian laksanakan minggu depan. Jadi ini bisa kalian lihat contoh pertanyaannya. Mengapa dislokasi sendi pada bahu lebih sering terjadi dibanding dislokasi sendi pada tulang pergelangan tangan? Nah, di sebelah kiri di sini ada opsinya. Nah, ini bisa kalian jawab. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Kira-kira nanti soalnya seperti ini. Kemudian contoh soal yang kedua di sini disajikan ciri-ciri otot. Nah, ada 6 ciri-ciri otot, lalu kalian disuruh menganalisis pernyataan yang merupakan ciri dari otot lurik atau otot rangka ada nomor berapa saja dari 6 pernyataan. Nah, ini merupakan contoh-contoh
soal yang nanti akan kalian kerjakan pada itu penilaian. Oke, untuk pertemuan hari ini bagian pertama cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian di buku dan kertas folio, karena pada saat masuk nanti akan Bapak ibu guru cek satu-satu. Terima kasih, salam sehat, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.